Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Osi Kusmasani Nasution, dengan NIM 2014-08-0018. Saya berasal dari kelas Tadris IPA A di UIN Imam Bonjol, Padang. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang sel. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu sejarah penemuan sel. Teman-teman tahu kan siapa penemu sel tersebut? Ya, dia adalah Robert Brown pada tahun 1831. Teman-teman bisa melihat foto gambar dari Robert Hooke tersebut. Pada tahun 1831, Robert Brown mengatakan bahwa sel merupakan satu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran, yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Protoplasma terdiri dari plasma sel atau sitoplasma dan inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau disebut nukleoplasma. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1839, seorang ahli fisiologi Jerman, Theodor Schwann, mengungkapkan bahwa semua organisme tersusun atas sel. Kemudian muncul pertanyaan, dari mana asal sel tersebut? Ahli fisika Jerman, Rudolf Virchow, menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya. Teori sel berasal dari sel tersebut diperkuat oleh berbagai eksperimen ahli mikrobiologi Prancis, Louis Pasteur, yang dilakukan antara tahun 1859 sampai 1861. Ukuran sel bervariasi, ada yang hanya 1 sampai 10 mikron, misalnya bakteri. Ada yang mencapai 30 sampai 40 mikron, misalnya protozoa. Ada ulan yang mencapai beberapa sentimeter, misalnya serabut kapas. Sel juga mempunyai berbagai macam bentuk, meskipun ukurannya sangat kecil. Strukturnya sangat rumit dan tiap bagian sel memiliki fungsi berbeda-beda dan khusus. Misalnya mitokondria yang terdapat dalam sel berfungsi sebagai penghasil energi, sedangkan lisosom sebagai pencerna. Setiap bagian sel tidak dapat berdiri sendiri, sehingga bagian-bagian itu harus berada di dalam kesatuan sel agar dapat berfungsi dengan normal. Antar bagian sel itu terdapat hubungan dan saling ketergantungan. Oleh karena itu, sel dipandang sebagai unit terkecil dari makhluk hidup. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu teori tentang sel. Yang pertama, sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Teori ini dikemukakan oleh seorang yang bernama Jacob Seyliden pada tahun 1804 sampai 1881 dan Theodor Schwann pada tahun 1810 sampai 1882. Tahun 1839, Seyliden yang ahli botani kebangsaan Jerman mengadakan pengamatan mikroskopis terhadap sel tumbuhan. Pada waktu yang bersamaan, Theodor Schwann melakukan pengamatan terhadap sel hewan. Yang kedua yaitu sel sebagai unit fungsional makhluk hidup. Max Klotz pada tahun 1825 sampai 1874 menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Protoplasma bukan hanya bagian struktural sel, akan tetapi merupakan bagian penting sel sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia kehidupan. Yang berdasarkan hal ini muncullah teori sel yang menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Yang ketiga yaitu sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Seorang yang bernama Rudolf Virchow pada tahun 1821 sampai 1902 berpendapat bahwa omnicellular atau semua sel berasal dari sel sebelumnya. Yang keempat yaitu sel sebagai unit hereditas makhluk hidup. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong penemuan unit-unit penurunan sifat yang terdapat dalam nukleus, yakni kromosom. Dalam kromosom terdapat gen yang merupakan unit pembawa sifat. Yang melalui penemuan ini muncullah teori bahwa sel merupakan unit hereditas makhluk hidup. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu bagian-bagian sel berdasarkan struktur dan fungsinya. Di sini ada sel hewan dan sel tumbuhan.
Adapun bagian-bagian kedua sel tersebut dan fungsinya, yang pertama yaitu membran sel. Merupakan permukaan luar setiap sel dibatasi oleh selaput halus dan elastis. Membran sel ini sangatlah penting dalam pengaturan isi sel tersebut, karena semua bahan yang keluar atau masuk harus melalui membran ini. Hal ini berarti membran sel yang mencegah masuknya zat-zat tertentu yang dapat merugikan sel dan memudahkan masuknya zat-zat lain yang berguna bagi sel. Selain untuk dapat membatasi sel, membran plasma juga dapat membatasi berbagai organel dalam sel seperti vakuola, mitokondria, dan kloroplas. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan material yang di dalam terdapat berbagai organel sel. Sebagian besar bahan sitoplasma yaitu air. Di dalam sitoplasma itu sendiri terdapat molekul-molekul kecil seperti garam, gula, asam amino, asam lemak, nukleotida, vitamin, dan juga gas-gas tertentu, serta ion dan sejumlah besar protein. Bahan cair sitoplasma ini disebut dengan sitosol. Sejumlah enzim yang diperlukan untuk metabolisme sel juga terdapat di dalam sitoplasma. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang vital, bahan dasar ini juga adalah tempat lintasan metabolisme tertentu. Contohnya glikolisis. Selain itu, sitoplasma juga berfungsi sebagai tempat pergerakan organel-organel dalam aliran sitoplasma tersebut. Bagian sel selanjutnya yaitu nukleus. Nukleus adalah organel terbesar dalam sel, terdapat di semua sel eukariotik, kecuali pada sel-sel pembuluh floem dewasa dan sel darah merah mamalia dewasa. Nukleus mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan sel, karena berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel. Hal ini disebabkan karena inti sel mengandung beberapa informasi genetika dalam bentuk DNA. Selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria adalah benda-benda bulat atau berbentuk batang yang memiliki ukuran berkisar antara 0,2 sampai 5. Jumlahnya berkisar dari beberapa buah sampai lebih dari 1000 buah per sel. Sel-sel yang aktif atau yang memerlukan energi lebih besar mempunyai mitokondria yang lebih banyak. Misalnya pada sel hati yang mengandung lebih dari 1000 mitokondria. Setiap mitokondria dibungkus oleh suatu membran ganda atau dua membran. Oleh karena itu, mitokondria cenderung berkumpul di daerah sel yang paling aktif, misalnya pada sel saraf dan juga sel otot. Kedua jenis sel tersebut banyak mengandung mitokondria karena paling aktif terlibat dalam transmisi impuls listrik, kontraksi, dan juga sekresi. Bagian sel selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom adalah struktur yang paling kecil dengan garis tengah kurang lebih 20 cm, berbentuk bulat dan tersuspensi dalam sitoplasma. Ribosom juga mengandung RNA dan protein dengan perbandingan yang sama. Ribosom sendiri berfungsi sebagai tempat pembuatan protein. Ribosom dapat terikat pada membran retikulum endoplasma maupun terdapat bebas dalam matriks sitoplasma. Bagian sel selanjutnya yaitu retikulum endoplasma adalah sistem membran yang sangat luas yang berada di dalam sel. Retikulum endoplasma di bawah mikroskop elektron tampak layaknya rongga atau tabung pipih yang saling berhubungan dan juga menutupi sebagian besar sitoplasma. Retikulum endoplasma juga berfungsi sebagai sistem transport substrat dan juga hasil-hasil dari sitoplasma keluar sel dan sitoplasma ke nukleus. Bagian sel selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom merupakan struktur yang agak bulat dan juga dibatasi oleh membran tunggal, diameternya sekitar kurang lebih 1,5. Lisosom dihasilkan oleh badan Golgi yang penuh dengan adanya protein. Lisosom juga dapat berperan penting untuk menghancurkan sel-sel yang tidak berfungsi lagi. Bila sel luka atau mati, lisosom membantu dalam proses menghancurkannya. Contohnya, ekor kecebong yang secara bertahap dihancurkan oleh lisosom. Bagian sel selanjutnya yaitu periksisom. Periksisom besarnya hampir sama dengan lisosom, yaitu 0,3 sampai 15 dan dibatasi oleh membran tunggal. Periksisom sendiri dihasilkan oleh retikulum endoplasma.
Peroksisom juga penuh berisi enzim dan paling khas yaitu katalase. Enzim ini mengkatalis perombakan hidrogen peroksida, yakni produk yang berpotensi dapat membahayakan metabolisme sel. Peroksisom juga berperan dalam proses perubahan lemak menjadi karbohidrat dan dalam perubahan purin dalam sel. Pada hewan, peroksisom terdapat pada sel-sel hati dan juga ginjal, sedangkan pada tumbuhan terdapat berbagai tipe dari sel tersebut. Peroksisom sel-sel tumbuhan seringkali mengandung bahan-bahan yang terkristalisasi. Bagian sel selanjutnya yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan silinder protein yang terdapat pada sebagian besar sel hewan dan tumbuhan. Diameter luarnya kira-kira 25 nanometer dan diameter lumennya kurang lebih 15 nanometer. Protein yang membentuk mikrotubulin disebut dengan tubulin. Mikrotubul berguna sebagai tempat saluran bagi arus zat sitoplasma di dalam sel dan merupakan komponen struktural yang terpenting dari silia dan juga flagela. Dan bagian sel yang terakhir yaitu mikrofilamen. Mikrofilamen merupakan serat tipis panjang yang berdiameter 5-6 nanometer, terdiri atas protein yang disebut dengan aktin. Banyak mikrofilamen membentuk sebuah kumpulan atau jaringan pada berbagai tempat dalam sel. Misalnya, terbentuk mikrofilamen yang dapat memisahkan kedua sel anak yang akan membelah. Selain itu, mikrofilamen berperan penting dalam gerakan atau aliran sitoplasma. Mikrofilamen yaitu ciri-ciri yang penting dalam sel yang berubah bentuknya. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu struktur, fungsi, dan proses pada membran sel. Yang pertama, pada lapisan ganda fosfolipid. Umumnya membran sel mempunyai bagian kepala polar hidrofilik dengan daya ikat gliserofosforilester yang terdiri atas fosfat, gliserol, dan gugus tambahan seperti kolina, serina, dan lain-lain. Dengan dua rantai hidrofobik asam lemak yang membentuk sebuah ikatan ester. Yang kedua yaitu protein integral membran. Protein integral mempunyai domain membentang di bagian luar sel dan di sitoplasma. Protein integral juga memiliki fungsi untuk memasukkan zat-zat ukurannya yang lebih besar. Yang terakhir yaitu protein transmembran. Protein ini terintegrasi pada lapisan lipid dan menembus dua lapisan lipid atau transmembran. Bersifat amfipatik, memiliki sekuen heliks protein hidrofobik, menembus lapisan lipida, dan untaian asam amino hidrofilik. Banyak diantaranya merupakan glikoprotein, gugus gula pada sebelah luar sel. Adapun fungsi membran, yang pertama tempat berlangsungnya berbagai macam reaksi kimia, yang kedua melindungi bagian sel dan memberikan bentuk bagi sebuah sel, yang ketiga sebagai reseptor pada rangsangan yang ditunjukkan bagi sebuah sel, yang keempat membran sel bisa menjadi media komunikasi antar lingkungan dalam sel dengan lingkungan luar sel, dan yang terakhir yaitu melakukan seleksi terhadap berbagai zat yang masuk maupun keluar dari sel. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu pembagian daur sel. Teman-teman bisa melihat gambar yang sudah saya tampilkan ini. Yang pertama ada tahap persiapan atau interfase dibagi atas 3 periode. Yang pertama periode G1 ialah periode sel sedang aktif mensintesa ARN atau transkripsi dan protein translasi untuk membentuk bahan protoplasma baru yang membina sel anak kelak. Selain materi genetis, seluruh bahan sitoplasma, plasma lema, dan organel yang akan dibikin rangkap. Karena bahan protoplasma baru jadi double, maka inti dan sitoplasma sel yang mau membelah jadi membesar, khusus dalam mesintesa protein, terutama dalam disintesa adalah histon, non-histon, enzim, dan faktor-faktor mendorong transkripsi dan replikasi.
Yang kedua, adanya proses S, ialah masa aktif mensintesa DNA atau replikasi, sehingga pada tiap kromatin terbentuk sepasang DNA yang sama-sama double helix. Replikasi DNA menjadi tempat lilitan DNA untuk membina kromatin. Yang ketiga, periode G2, ialah penyelesaian sebagai komponen sel untuk pembelahan jadi dua. Kromatin mengganda jadi dua, tapi sentromer mereka masih gabung. Protein tubulin beragregasi membentuk mikrotubul yang bakal membentuk serat geladong. Kondensasi lilitan superlilitan kromatin untuk menjadi kromosom. Selaput inti hancur, histon 3 mengalami fosforilasi, bertindak mengikat dan memadat urutan nukleosom. Yang kedua, pembagian daur selnya yaitu tahap pembelahan atau mitosis. Yang pertama profase. Kromatin berkondensasi menjadi kromosom yang pendek dan tebal. Dengan sentromer dari setiap pasang kromosom homolog masih satu atau anggota pasangan kromosom homolog itu disebut kromatid atau kromosom saudara. Terbentuk spindel atau serat gelendong, sentriol mengganda jadi dua pasang, tiap pasang pindah ke kutub berseberangan antara kedua bersusun spindel, nukleus hilang. Dan tahap selanjutnya yaitu prometafase. Selaput inti hancur, spindel menempati daerah bekas inti, kromosom lewat sentromer menggantung pada spindel itu. Yang ketiga, metafase. Semua kromosom bersusun pada satu bidang ekuator. Yang keempat, anafase. Sentromer membelah dua dan kromatid berpisah. Serat gantung antara kromosom dan sentriol memendek, sehingga masing-masing kromosom tertarik ke kutub berseberangan. Sementara itu, serat antara kromosom jadi teregang sehingga sel menjadi memanjang. Yang kelima, telofase. Serat yang menggantung kromosom hilang. Selaput ini terbentuk pada tiap kutub, melingkupi kromosom. Kromosom mengalami dekondensasi menjadi kromatin, nukleus muncul kembali. Dan tahap terakhir yaitu kitokinesis. Terbentuk plasmalema baru rangkap pada bidang ekuator, sehingga terbentuk dua sel anak masing-masing dengan inti yang baru. Yang selanjutnya yang saya bahas itu perbedaan proses pada metabolisme sel. Teman-teman pasti tahu apa saja proses pada metabolisme sel, yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang pertama, anabolisme. Anabolisme terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme membutuhkan energi untuk menyusun senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks dan bersifat eksergonik. Salah satu bentuk anabolisme adalah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Yang kedua yaitu katabolisme. Katabolisme terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurai senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana dan bersifat endergonik. Salah satu bentuk katabolisme adalah proses respirasi pada makhluk hidup. Dan materi yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu keajaiban sel sebagai bukti kebesaran Allah. Setiap masing-masing sel yang membela mengandung semua informasi genetik dalam seorang manusia. Artinya, setiap sel sebenarnya memiliki kemampuan untuk membuat otot jantung, sel darah merah, atau jaringan lainnya dalam tubuh. Terdapat pada surah Al-Infitar ayat 7 yang berbunyi Allazi khalaqaka fasawwaka fa'alak, yang artinya yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.